Hai teman-teman, sebelum lanjut ke videonya, bantu support channel kita dengan cara like, tambahkan komen, serta share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa subscribe ya. Terima kasih, selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya sayangi anak-anakku, siswa baru peserta masa pengenalan lingkungan sekolah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang mana telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah kita bisa bersama-sama dalam rangka masa pengenalan lingkungan sekolah. Anak-anakku, kami ucapkan selamat datang di Pendidikan Menengah Kota Yogyakarta. Anak-anakku siswa baru, baik itu di SMA maupun di SMK, saat ini sudah mengalami masa baru. Yang semula dari SMP, sekarang menjadi SMA ataupun SMK. Anak-anakku beberapa hari ke depan akan mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah yang kita awali di tanggal 12 ini. Tentunya anak-anakku ingin tahu apa sih tujuan dari masa pengenalan lingkungan sekolah tersebut. Yang pertama tentunya memperkenalkan siswa baru pada seluruh komponen beserta aturan-aturannya di sekolah. Misalnya terkaitannya dengan norma, budaya, kemudian juga terkait dengan tata tertib. Selanjutnya, tentunya untuk menanamkan wawasan kepada anak-anakku tentang Piagam Mandala atau hak dan kewajiban anak-anakku ketika bersekolah. Kemudian tentunya juga anakku akan tahu nantinya bagaimana sih atau apakah fungsi dari siswa, guru, kemudian sekolah. Kemudian juga dalam rangka menanamkan sikap mental, spiritual, kemudian juga budi pekerti yang baik, serta tanggung jawab dan juga toleransi. Nah, tujuan yang ketiga anak-anakku kaitannya dengan MPLS ini adalah meningkatkan kepedulian siswa baru terhadap masalah lingkungan untuk menciptakan lingkungan sekolah yang baik, yang bersih, yang tertib, kemudian juga sekolah hijau, kemudian juga aman dan sekolah yang nyaman. Tentunya selama berlangsungnya masa perkenalan lingkungan sekolah ini, anak-anakku akan mendapatkan banyak informasi, banyak pengetahuan yang mana ini menjadi salah satu upaya kami dari pemerintah Kota Yogyakarta, terutama dari terkait dengan pendidikan ini, supaya anak-anakku paham seluk-beluk tentang sekolah yang sekarang anak-anakku ada di dalamnya. Nah, harapan kita bersama bahwa materi-materi yang diberikan ini akan menjadi suatu motivasi tersendiri untuk anak-anakku untuk kemudian bisa bersekolah dengan baik. Anak-anakku tahu bahwa saat ini kita dalam masa pandemi COVID-19, sesuatu yang ternyata luar biasa mempengaruhi dari lingkungan kita, termasuk bagaimana kita bersekolah. Tentunya diawali dengan anak-anakku nanti banyak sekolah secara daring. Materi-materi yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru itu akan secara daring. Nah, ini tentunya harapan kita bersama ke depan. Dalam kondisi seperti ini, anak-anakku akan bisa memanage waktu masing-masing. Karena memang ini ada di tangan anak-anakku. Guru sebagai motivator, pemberi materi, tapi yang paling penting adalah anak-anakku kemudian dengan tekun untuk belajar dan mau peduli dengan kondisi yang seperti ini. Saya berharap bahwa ke depan anak-anakku benar-benar bisa membagi waktu supaya mata pelajaran yang diberikan kemudian bisa menjadi ilmu yang sangat berguna bagi anak-anakku. Anak-anakku sekalian, kita berada di daerah istimewa Yogyakarta yang sering dikenal dengan daerah yang istimewa. Kota Yogyakarta merupakan kota pelajar. Nah, ini tentunya
ada perbedaan ketika anak-anakku berada di wilayah kota Yogyakarta dengan sekolah-sekolah yang di luar Yogyakarta. Harus ada perbedaan. Anak-anakku harus istimewa, anak-anakku harus luar biasa dan hebat, ya. Kemudian juga Yogyakarta ini terkenal dengan sopan santunnya, keramah tamahannya, kemudian disiplin, rendah hati, dan peduli terhadap sesama. Nah, ini harapan kita bersama, ini menjadi motivasi tersendiri untuk anak-anakku menjadi seorang siswa yang hebat. Kemudian anak-anakku sekalian, dalam kondisi kita di era globalisasi, tentu banyak hal yang harus anak-anak persiapkan untuk menjadi siswa yang hebat. Nah, kami sering menyebutnya dengan 4C anak-anakku sekalian. Yang pertama adalah critical thinking dan problem solving, di mana anak-anakku harus mempunyai pemikiran yang kritis, kemudian nantinya menjadi seseorang yang bisa selalu memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada. Kemudian yang kedua, C yang kedua anak-anakku adalah creativity, ya, kreativitas. Jadi di dalam kondisi, apalagi dalam kondisi pandemi COVID ini, anak-anakku harus punya kreasi yang tinggi. Bagaimana supaya pembelajaran dengan kondisi yang seperti ini bisa kemudian tetap masuk ke pikiran, ke jiwa anak-anakku untuk kemudian nanti dikembangkan, supaya anak-anakku meskipun bersekolah dalam kondisi pandemi COVID ini, anak-anakku tetap bisa belajar dengan baik. Kemudian yang ketiga adalah komunikasi ya anak-anakku ya. Jadi perlu adanya komunikasi yang efektif. Jadi anak-anakku jangan kemudian ketika kondisi seperti ini hanya selalu diam diri. Ketika Bapak Ibu memberi mata pelajaran, tidak pernah bertanya atau tidak pernah aktif untuk mencari tahu. Nah, ini tentunya harapan kami, harapan Ibu, anak-anakku bisa berkomunikasi atau mengkomunikasikan segala hal dengan baik kepada Bapak Ibu guru, yang tentunya beliau akan selalu mendampingi anak-anakku untuk memberikan pelajaran yang dibutuhkan oleh anak-anakku. Kemudian yang keempat adalah collaboration atau kolaborasi, ya, kerjasama yang baik di sekolah dalam kondisi apapun ini tentu sangat diperlukan. Nah, harapan kita bersama bahwa anak-anakku selalu berupaya untuk bekerjasama dengan teman-temannya, dengan lingkungannya, agar anak-anakku menjadi anak yang hebat. Nah, barangkali tidak banyak yang saya sampaikan kepada anak-anakku, tetapi harapan besar kami bahwa masa pengenalan lingkungan sekolah ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh anak-anakku sekalian, dan kemudian anak-anakku kemudian berbekal ilmu pada masa pengenalan lingkungan sekolah ini akan menjadi para siswa yang hebat. Selamat mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah ya anak-anakku sekalian. Kemudian selamat menjadi siswa SMA, SMK Kota Yogyakarta yang hebat dan juga bersahabat. Selamat berjuang untuk menjadi putra bangsa yang hebat dan berguna bagi masyarakat serta bangsa kita Indonesia. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.